Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines Adiningsi, perwakilan dari kelompok 1A. Di sini saya akan menjelaskan hasil kelompok kami tentang minyak atsiri. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ines Adiningsi. Yang kedua ada Aiwikri Hamidah. Dan yang kedua ada Gemarindu Rambu Ilahi. Yang pertama ada definisi minyak atsiri. Minyak atsiri atau minyak esensial adalah komponen pemberi aroma yang dapat ditemukan dalam berbagai macam bagian tumbuhan. Jadi, istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Dan minyak atsiri dalam keadaan murni tanpa pencemar, minyak atsiri ini tidak ada warnanya atau tidak berwarna. Minyak atsiri dihasilkan dari jaringan tanaman tertentu seperti akar, batang, kulit, bunga, daun, biji, dan rimpang. Selanjutnya ada sifat fisika dan sifat kimia dari minyak atsiri. Yang pertama, sifat fisika. 1. Bau yang karakteristik. Jadi bau yang sesuai dengan tanaman penghasilnya. Yang kedua, bobot jenis. Bobot jenis minyak atsiri dipengaruhi dari ukuran bahan dan lama penyulingan yang dilakukan. Yang ketiga, indeks bias. Jadi minyak atsiri yang memiliki indeks bias yang besar lebih bagus dibandingkan dengan minyak atsiri dengan nilai indeks bias yang kecil. Keempat, putaran optik. Besarnya pemutaran bidang polaritas ditentukan oleh jenis minyak atsiri, suhu, dan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Yang kelima, kelarutan alkohol merupakan nilai perbandingan banyaknya minyak atsiri yang larut sempurna dengan pelarut alkohol. Dan yang terakhir, warna. Selanjutnya, sifat kimia. Yang pertama, bilangan asam. Nilai bilangan asam ini digunakan untuk menentukan kualitas minyak atsiri. Yang kedua, bilangan ester, yaitu banyaknya jumlah alkali yang diperlukan untuk penyabunan ester. Minyak atsiri juga dapat mengalami kerusakan yang berakibat perubahan sifat kimia minyak atsiri, yaitu yang pertama, oksidasi. Peroksidasi bersifat labil, akan berisomerasi dengan adanya air sehingga membentuk senyawa aldehid, asam organik, dan keton yang menyebabkan perubahan bau. Yang kedua ada hidrolisis. Proses hidrolisis terjadi pada minyak atsiri yang mengandung ester. Dan yang terakhir, resinifikasi. Dalam minyak atsiri dapat membentuk resin yang merupakan senyawa polimer. Lanjut, struktur dasar minyak atsiri. Minyak atsiri secara umum terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, dan kadang-kadang juga terdiri dari nitrogen dan belerang. Sebagian besar minyak atsiri termasuk dalam golongan senyawa organik terpena dan terpenoid yang bersifat larut dalam minyak atau lipofil. Jenis-jenis minyak atsiri. Yang pertama, minyak atsiri hidrokarbon. Komponen penyusunnya sebagian besar terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon. Misalnya minyak terpentin, diperoleh dari tanaman yang bermarga pinus. Yang kedua, minyak atsiri alkohol, dihasilkan dari daun menta piperetalin. Yang ketiga, minyak atsiri fenol. Contohnya ada minyak cengkeh. Yang keempat, minyak atsiri eterfenol.
Minyak yang dihasilkan terutama tersusun oleh komponen terpenoid seperti anetol, sineol, dan pinena. Yang kelima, minyak atsiri oksida. Minyak atsiri oksida contohnya ada minyak kayu putih. Dan yang terakhir, minyak atsiri ester, minyak gondopuro contohnya. Komponen penyusun minyak gondopuro adalah metil salisilat. Selanjutnya yang terakhir, isolasi dan identifikasi senyawa minyak atsiri. Jadi tumbuhan sembukan segar yang telah dipotong kecil-kecil sebanyak kurang lebih 3 kilo setelah didestilasi uap yang digunakan dengan rotary vacuum evaporator, diperoleh minyak atsiri yang berwarna kuning sebanyak 1,4 mili atau sebanyak 1064 gram. Dan selanjutnya sesuai dengan perhitungan yang diperoleh berat jenis minyak atsiri tumbuhan sembukan sebesar 0,76 gram per mili dan rendemen sebesar 0,033%. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.